Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Manan. Pada kisaran abad 19 terdapat seorang alim dari desa Karangduwak, Arosbaya, yang terkenal zuhud dan wirai. Beliau adalah Kiai Khalilur Rahman bin Muni. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau dilahirkan pada tahun 1850 Masehi. Saat berusia kurang lebih 24 tahun, Kiai Khalilur Rahman mempersunting seorang perempuan dari desa Tambaksara bernama Nyai Muidah, kelak dikenal dengan sebutan Mbok Lombung. Pernikahan Kiai Khalilur Rahman dengan Nyai Muidah ini dikaruniai 3 orang anak, yakni Muridan, Abdul Manan, Aisyah, Isa. Sebagai orang yang memiliki ilmu mumpuni, beliau berkeinginan untuk nasyirul ilmi, menyebarkan ilmu. Akhirnya beliau membangun sebuah langgar atau surau yang bisa dikatakan sangat megah pada saat itu, yang terletak di sebuah dusun terpencil bernama Mongmong, tanda kurang lebih 1,5 km dari desa Karangduwak. Surau inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Pondok Mongmong atau yang saat ini bernama Pondok Pesantren Darul Manan. Dalam mendidik putra-putranya, beliau dikenal sangat disiplin. Ini terbukti dengan kealiman 2 putra beliau yaitu Kiai Abdul Manan dan Kiai Muridan. Sebelum Kiai Khalilur Rahman berpulang ke Rahmatullah, beliau menunjuk putranya yang bernama Abdul Manan untuk melanjutkan estafet perjuangan beliau. Jauh sebelum itu, Kiai Khalilur Rahman telah mendidik Kiai Abdul Manan dengan sangat ketat. Bahkan kitab Alfiyah Ibnu Malik, kitab ilmu gramatika Arab yang cukup sulit, Abdul Manan muda menghatamkannya di hadapan sang ayah. Melihat hima atau cita-cita Abdul Manan yang sangat tinggi, maka Kiai Khalilur Rahman mengutus Abdul Manan muda untuk berguru kepada ulama karismatik saat itu, yakni Syaikhona Muhammad Khalil Demangan, waliullah yang menjadi guru dari mayoritas kiai di Nusantara. Di Demangan, selain menimba ilmu, beliau juga dipercaya menjadi kusir Kiai Khalil. Tentunya banyak ilmu yang didapat langsung dari Syaikhona Khalil. Di samping berguru kepada Syaikhona Khalil, Kiai Abdul Manan juga menimba ilmu kepada Kiai Abdul Munim Jagalan. Kiai Abdul Munim sendiri dikenal sebagai seorang hafiz yang sangat bagus bacaan Qur'annya. Konon santri Syaikhona Khalil yang ingin belajar Al-Quran oleh Syaikhona disuruh belajar kepada Kiai Abdul Munim Jagalan. Di samping berguru kepada 2 kiai dari Bangkalan, Abdul Manan muda juga belajar kepada Kiai Abdul Aziz Sebaneh. Di Pondok Sebaneh inilah kisah unik terjadi. Pada saat itu, Kiai Abdul Aziz memerintahkan salah seorang santri untuk menggali sumur. Namun, setelah air sumur muncul, bukan air tawar yang menyumber, akan tetapi air asin. Lalu Kiai Abdul Aziz memerintahkan santri yang lain untuk menggali lagi sumur yang baru, akan tetapi air yang menyumber tetap saja asin. Begitu pula seterusnya. Namun pada giliran Abdul Manan, keajaiban muncul. Air yang keluar dari sumur yang digali oleh Abdul Manan tidak asin, akan tetapi air tawar. Tentu hal ini membuat santri yang lain menjadi kagum. Akhirnya sejak saat itu, kealiman Kiai Abdul Manan mulai tampak. Maka tidak salah apabila Kiai Khalilur Rahman memilih Kiai Abdul Manan untuk meneruskan perjuangan dakwah beliau. Setelah kepergian ayahandanya, Kiai Abdul Manan harus berdakwah dan melayani masyarakat menggantikan peran sang ayah. Dalam mendidik, beliau sangat tekun dan telaten, hingga akhirnya banyak masyarakat sekitar yang ingin mendalami ilmu agama kepada beliau. Bahkan tidak jarang, warga yang jauh dari Mongmong juga ingin berguru kepada beliau. Akhirnya pada sekitar tahun 1900-an, dalam sebuah riwayat disebutkan 1907, beliau menyediakan 4 kamar untuk santri yang membutuhkannya. Pada saat itu belum ada pendidikan yang struktural, belum ada yang namanya sekolah. Namun, dengan kesabaran dan penuh keikhlasan beliau senantiasa mulang siapa saja yang ingin belajar dan mengetahui ilmu agama. Perjuangan beliau dibantu istri tercinta Nyai Salamah. Nyai Salamah merupakan putri dari Kiai Abdul Karim Air Mata Arosbaya. Dengan Nyai Salamah inilah beliau dikaruniai 9 anak, yaitu Jabiro, Zubair, Afifah, Hindun, Masturah, Syuaib, Mukhtar, Husna, Abdul Gofar.
Kelak putra-putri beliaulah yang akan meneruskan perjuangan beliau. Dalam berjuang, Kiai Abdul Manan tidak pernah kenal lelah, bahkan di usia yang sudah sepuh, beliau tetap istiqomah. Namun dalam usia yang sudah lanjut tentu kekuatan fisik beliau berkurang. Akhirnya pada hari Rabu Legi 01 Jumadil Akhir 1361 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1942 Masehi, di usia yang ke-70 beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Awan kedukaan begitu kelabu menyelimuti hari itu, tumpahan air mata mengalir deras. Orang alim yang sangat dicintai masyarakatnya pergi untuk selamanya menghadap Sang Pencipta. Seperti itulah potret orang alim seperti Kiai Abdul Manan. Dengan keikhlasan dan penuh kasih sayang, beliau mengabdikan seluruh jiwa raganya untuk melayani masyarakat. Orang seperti inilah yang perlu kita teladani. Walaupun tak sepenuhnya seperti beliau, setidaknya kita bisa meneladani sepercik dari keikhlasan dan kesabaran dalam mendidik umat. Walhasil, semoga kita semua diakui sebagai santri beliau dan dipertemukan di surganya, amin. Kepergian Kiai Abdul Manan menyisakan kesedihan yang amat dalam bagi keluarga maupun masyarakat. Namun bukan berarti pesantren peninggalan beliau juga selesai. Perjuangan dakwah Kiai Abdul Manan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Zubair. Kiai Zubair sendiri merupakan anak kedua Kiai Abdul Manan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pernikahan Kiai Abdul Manan dengan Nyai Salama dikaruniai 9 anak, yakni 1. Jabiro, ibu dari H. Mahfuz Surabaya. 2. Zubair. 3. Afifah, wafat saat usia muda. 4. Hindun, ibu dari Haja Musriyah Podak. 5. Mastura, ibu dari Haja Muslihah Momong. 6. Syuaib, wafat saat usia muda. 7. Muftar. 8. Husna, ibu dari Haja Muzai. 9. Abdul Gofar, wafat saat usia muda. Seiring berjalannya waktu, para santri yang ingin menimba ilmu di Pondok Momong semakin membeludak. Akhirnya pada tahun 1959 Masehi, Kiai Zubair membangun sebuah masjid yang terletak sekitar 50 meter ke selatan dari Langgar Sepo. Disusul pembangunan jeramba untuk para santri yang bermukim di pesantren. Semakin banyaknya santri, tentu tidak semua santri berusia sama dan kemampuannya berbeda-beda, maka dibutuhkan pendidikan yang berjenjang. Oleh karena itu, pada tahun 1967 Kiai Zubair mendirikan Raudatul Atfal, setingkat TK, dan Madrasah Ibtidaiyah dibantu oleh menantunya yang bernama Haji Galib Abdul Hamid. Dan pada tahun 1985 Masehi, Kiai Zubair mendirikan Madrasah Sanawiyah dibantu oleh menantunya yang bernama Kiai Haji Muzayin Mahrus, suami dari Nyai Hajah Aizah Zubair. Setelah berdirinya lembaga pendidikan yang berbasis kitab kuning ini, maka tercetuslah nama Miftahul Ulum. Sejak saat itulah Pondok Momong dikenal dengan nama Pondok Pesantren Miftahul Ulum Momong. Pada kisaran tahun 1980-an, Kiai Zubair membangun masjid yang lebih besar, karena tidak muatnya masjid yang lama menampung jamaah. Masjid yang baru ini selesai dibangun pada bulan Oktober tahun 1983, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan menara yang hingga saat ini berdiri kokoh. Setelah berkembang pesatnya pondok pesantren Miftahul Ulum, maka untuk mengenang jasa Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1989, digantilah nama Miftahul Ulum menjadi Darul Manan, dan diresmikan oleh Menteri Agama RI saat itu, Haji Munawir Syazili MA. Sejak saat itulah nama pondok pesantren Darul Manan digunakan hingga sekarang. Orang seperti inilah yang perlu kita teladani, walaupun tak sepenuhnya seperti beliau, setidaknya kita bisa meneladani sepercik dari keikhlasan dan kesabaran dalam mendidik umat. Walhasil, semoga kita semua diakui sebagai santri beliau dan dipertemukan di surganya, amin. Dirangkum dari sumber Jerambah, Momong.